Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua yang terhormat Dr. Gaga dan rekan-rekan mahasiswa Magister Biomedik di Unpad. Sebelumnya mohon maaf saya menggunakan rekaman karena khawatir nanti sinyalnya kurang baik karena ini masih dalam perjalanan. Uh, Terima kasih Dr. Gaga, saya diberikan kesempatan untuk sedikit sharing mengenai obesitas dan resistensi insulin. Nah, kalau kita bicara mengenai resistensi insulin, teman-teman mungkin kenal ya, ini siapa gitu ya. Kim Kardashian dengan Elon Musk. Ini buat geger kemarin ya, sempat ya, sebulan, 2 bulan yang lalu, terkait dengan adanya shortage terkait obat diabetes yang bisa menurunkan berat badan, yang bisa digunakan untuk menurunkan berat badan juga gitu ya. Dan ini dampaknya sampai ke kita, bahkan pasien-pasien diabetes kita yang menggunakan obat dengan isi yang sama, kesulitan mendapatkan pengobatan. Tapi intinya adalah masyarakat sudah mulai sadar bahwa obesitas itu suatu hal yang penting yang harus ditangani dengan baik. Jadi kita sebagai eh, tenaga dokter ataupun tenaga medis maupun peneliti penting sekali untuk mengenali obesitas dan juga dampak kelainan yang mungkin ditimbulkan. Pada kesempatan hari ini saya diminta untuk sedikit sharing mengenai resistensi insulin. Saya akan banyak fokus terkait dengan dampak klinis dari obesitas dan resistensi insulin. Kalau kita bicara mengenai obesitas, di Indonesia cukup banyak. 1 dari 3 penduduk di Indonesia mengalami obesitas. Prediabetesnya kurang lebih di Indonesia juga kurang lebih sama, dislipidemianya kurang lebih sama, hipertensi juga 1 dari 3. Jadi itu membentuk suatu komponen sindroma metabolik yang disandang oleh sepertiga dari penduduk dewasa di Indonesia. Sindroma metabolik ini sebenarnya adalah gambaran klinis dari suatu kondisi yang kita kenal dengan resistensi insulin. Kalau kita mundur sedikit terkait dengan obesitas, kalau rekan-rekan sekalian mau buka di Global Obesity Observatory, ini websitenya sangat menarik ya. Teman-teman bisa lihat dari masing-masing negara. Di sini Indonesia mendapatkan angka 7,5 dari 10, untuk childhood-nya 7 dari 11. Semakin tinggi angkanya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Artinya Indonesia mendapatkan raport merah terkait dengan peningkatan penyandang obesitas di Indonesia. Dan kalau kita lihat di Indonesia, masalahnya sebenarnya cukup banyak ya. Prevalensinya naik terus. Ini angka pada usia dewasa, angkanya diproyeksi dari 30% akan terus naik. Ya. Kemudian awareness masyarakat juga masih kurang karena sebagian besar menganggap obesitas sebagai masalah penampilan. Yang ketiga adalah kurangnya diagnosis dan intervensi. Seringkali obesitas masih dianggap sebagai diagnosis sekunder gitu ya, bukan sebagai diagnosis utama. Kita dulu mengenal ada namanya metabolically healthy obese. Obes tapi sehat, nggak apa-apa dong gitu ya. Tapi ternyata hal ini dibantah oleh penelitian yang cukup besar di UK yang menunjukkan bahwa pasien-pasien yang metabolically healthy obese atau MHO ini ternyata kalau diikuti itu ternyata akhirnya menjadi diabetes juga. Risiko diabetesnya cukup tinggi, 4 kali lipat. Risiko ASCVD-nya tinggi, heart failure, gangguan respiratorinya juga tinggi. Tentu saja lebih tinggi lagi yang metabolically unhealthy obese. Jadi dari paper itu makanya weight management harus direkomendasikan untuk semua pasien dengan obesitas. Tentu saja di paper ini ada juga metabolically unhealthy non-obese. Pasien-pasien yang lean, tapi dia resikonya tinggi juga untuk mengalami kelainan metabolik. Cuma kita nggak akan bahas spektrum yang ini ya. Nah, kalau kita bicara mengenai obesitas, tentu tidak lepas dari adanya balance energi. Energi yang masuk, energi yang keluar, di tengah-tengah adalah komponen dari metabolisme tubuh kita. Masing-masing orang secara genetik memiliki metabolisme tubuh yang berbeda-beda. Kalau ini balance-nya menjadi positif, maka kelebihan energi tadi akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak tubuh. Nah, bila ini berlebihan, dia akan menyebabkan kenaikan beberapa adipokin. Jadi sel adipose tisu itu menghasilkan sitokin, kita sebut adipokin. Ada yang bersifat proinflamasi, ada yang bersifat antiinflamasi. Pada obesitas, sayangnya yang meningkat justru yang proinflamasi, seperti leptin, resistin, gitu ya, yang adiponektin menurun. Dan ini mempengaruhi organ-organ lain, baik itu di otak, di liver, menimbulkan fatty liver, di otot, dan sebagainya. Ini terkait dengan cadangan tadi ya, cadangan lemak yang disimpan tadi menimbulkan gangguan kesehatan yang menyeluruh sebenarnya, tidak hanya terkait dengan diabetes, banyak juga dampak yang lain. Jadi dengan berjalannya waktu, lemak yang tadinya berlebih tadi sebagai cadangan energi akan disimpan dulu biasanya di subcutaneous adipose tissue.
kemudian ke visceral adipose tissue. Kalau memang lebih terjadi overflow ke jaringan di luar adipose tissue, misalkan penumpukan di liver, di otot, di jantung, yang menimbulkan dampak kesehatan yang lebih berat lagi. Nah, kalau kita lihat sebenarnya jaringan lemak ini kita lihat sekarang bukan hanya semata-mata sebagai penyimpan energi atau jaringan yang hanya menghasilkan sitokin, tapi ternyata banyak juga sel-sel imun yang berubah pada saat terjadi obesitas. Yang tadinya bersifat lebih antiinflamasi, sekarang geser menjadi lebih proinflamasi. Nah, inflamasi di jaringan lemak ini akan spill over ke sistemik yang menimbulkan inflamasi kronik derajat ringan juga pada jaringan secara sistemik, tidak hanya di endogenius tissue, tapi juga jaringan lain, misalkan di liver atau di otot. Dan ini akan dapat menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Jadi jaringan lemak sekarang dilihat bukan hanya sebagai cadangan energi, tapi sebagai organ endokrin juga karena menghasilkan berbagai macam adipokin tadi, tapi sebagai organ imunologi juga. Karena adanya pentingnya shifting dari makrofag, komponen-komponen inflamasi tadi ternyata berubah dengan obesitas. Dan kalau kita lihat memang dengan berjalannya obesitas tadi, akan terjadi apoptosis sel, nekrotik, akan menyebabkan shifting yang tadinya dia seimbang antara anti dan proinflamasi, dia sekarang shifting menjadi lebih proinflamasi, yang meningkatkan produksi sitokin proinflamasi, baik di jaringan adipose tissue maupun terjadi spillover ke sistemik yang menyebabkan gangguan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Nah, faktor apa sih yang menyebabkan obesitas? Saya nggak akan bahas semua, ini cuma beberapa studi yang kita kerjakan dengan teman-teman di Jakarta, dengan Dr. Farid dan tim. Kita lihat ternyata orang yang pindah ke Jakarta itu, yang tadinya tinggal di daerah rural, pindah ke Jakarta, itu karena perubahan pola hidup terkait urbanisasi, itu meningkat indeks massa tubuhnya, meningkat lingkar pinggangnya, dan menimbulkan gangguan kesehatan baik itu resistensi insulin maupun gangguan kardiometabolik yang lain. Studi yang sama dilakukan ulang oleh Dr. Farid pada mahasiswa yang kuliah di UI yang pindah dari kota yang lebih kecil, dari urban, atau yang pindah dari daerah kota kecil atau pedesaan. Kita lihat, setahun tinggal di Jakarta atau di UI, yang tinggal dari kota yang lebih kecil, urban, itu naik juga. Indeks massa tubuhnya, persentase lemak tubuhnya juga meningkat. Tapi kita lihat perubahannya lebih nyata pada yang pindah dari pedesaan. Artinya apa? Semakin dramatis perubahan pola hidupnya, maka semakin besar kenaikannya. Memang resistensi insulinnya belum berubah dari dalam 1 tahun, karena proses-proses itu masih berjalan. Ya, tadi kita belajar metabolically healthy obese misalkan. Jadi karena resistensi insulin agak di ujung pathway-nya, akan berubah terlebih dahulu misalkan terkait dengan produksi adipokan yang lebih proinflamasi. Di sini kita lihat leptinnya naik, adiponektinnya turun. Jadi kita leptin to adiponektin rasionya naik. Artinya milieu dari sel adipose tissue dan sistemiknya lebih bersifat proinflamasi, walaupun resistensi insulinnya belum terjadi kenaikan. Nah, kenapa itu penting? Karena kita belajar dalam konsep dampak klinis dari obesitas ini bukan semata-mata kosmetik gitu, tapi juga meningkatkan risiko diabetes dengan berbagai komplikasinya dan meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskuler. Kalau rekan-rekan mau baca, boleh coba di search adiposity based chronic disease (ABCD), ada dysglycemia based chronic disease, dan akhirnya adalah cardiometabolic based chronic disease. Ini konsep yang sangat menarik yang menjadi dasar klinis kita dalam mengelola obesitas. Kenapa itu penting gitu ya? Kita lihat kalau kita lihat dalam konsep ABCD, konsep adipositas ini yang penting ada beberapa. Jumlahnya, kemudian distribusinya, apakah subcutaneous, apakah visceral, ataukah justru di luar adipose tissue seperti di lemak, di liver, atau di otot, dan juga fungsinya. Jadi adiposnya naik dan jadi disfungsi, peningkatan produksi leptin misalkan, adipokinnya malah turun. Nah, ini terkait dengan komplikasi nantinya. Lalu kita belajar juga di situ di BCD, kalau rekan-rekan sekalian mau baca, ada konsep dysglycemia based chronic disease, di mana resistensi insulin ini memegang peranan penting. Diawali resistensi insulin yang seringkali tanpa gejala, prediabetes, dan kemudian menjadi diabetes. Ada stage molekuler, biochemical disease, dan juga vascular complication. Jadi tergantung kita mau tangkapnya di mana. Sebagai klinisi, sebagian besar pasien mungkin datangnya adalah dalam diabetes maupun komplikasi. Tapi kalau kita mau penelitian, tentu saja kita bisa lebih maju lagi, melihat dari aspek yang lebih awal lagi, supaya kita bisa lakukan intervensi, supaya jangan sampai berlanjut menjadi diabetes maupun diabetes dengan berbagai komplikasi.
Nah, ini sangat menarik di paper ini membahas mengenai interseksi ya antara adiposity based chronic disease dengan dyslipidemia based chronic disease. Di sini kita lihat faktor genetik itu pasti berperan, lingkungan, perilaku itu pasti berperan. Ini memengaruhi jumlah, distribusi, dan fungsi dari jaringan adipose tissue. Nah, ini bisa menyebabkan komplikasi, baik kardiometabolik maupun biomekanikal. Ya, jadi komplikasi obesitas bisa kardiometabolik, bisa mekanik. Di lain sisi, dengan adanya obesitas, pada subjek yang mungkin secara genetiknya sudah predispose, dia meningkatkan kejadian resistensi insulin. Memang ada spektrum pasien yang nggak obesitas, tapi resistensi insulin, itu karena faktor genetiknya. Nah, resistensi insulin nanti akan berlanjut menjadi prediabetes, diabetes, dan komplikasi makro dan mikrovaskuler. Rekan-rekan sekalian, resistensi insulin ini tidak harus lewat diabetes untuk timbul komplikasi makrovaskuler. Banyak pasien sudah serangan jantung tapi belum diabetes. 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru diabetes misalkan. Jadi resistensi insulin tidak merupakan pathway utama sebenarnya. Maksud saya tidak harus lewat hiperglikemia untuk timbul komplikasi makrovaskuler. Kalau mikrovaskuler agak berbeda. Memang dia dasar utamanya adalah terjadinya hiperglikemia yang menyebabkan peningkatan risiko komplikasi mikrovaskuler. Nah, kalau kita bilang resistensi insulin, sebenarnya kita tidak hanya bicara mengenai komplikasi kardiometabolik. Ada peningkatan PCOS, bisa hipertensi, bisa gangguan fungsi ginjal, disfungsi endotel. Jadi masalahnya besar. Nah, tapi sayangnya resistensi insulin kan seringkali tidak terdiagnosis dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita bicara per definisi resistensi insulin itu adalah adanya respon subnormal terkait glukosa ya. Terkait glukosa, subnormal glucose respon terhadap kadar insulin yang normal, baik eksogen maupun endogen. Artinya, seseorang memerlukan kadar insulin yang lebih tinggi untuk bisa mempertahankan kadar gula darahnya untuk tetap normal. Kalau teman-teman mau baca, ini ada beberapa review artikel yang sangat baik sekali untuk mempelajari dasar dari resistensi insulin. Ini dari yang Farman tahun 2016, kemudian dari Farman lagi, kemudian ini dari Saltiel, ini juga menarik sekali. Mudah membantu kita memahami resistensi insulin. Tapi in short, sebenarnya resistensi insulin itu adalah terkait lebih ke pathway dari terkait glukosanya. Untuk mengaktifasi pathway glukos ini, pasien memerlukan insulin yang lebih tinggi. Dampaknya apa? Badan kita produksi insulin lebih banyak, supaya gula darahnya normal. Tapi ada tapinya, insulin yang lebih tinggi tadi mengaktifasi lebih tinggi lagi terkait jalur yang lain, baik itu untuk sel growth, proliferasi. Makanya pasien-pasien diabetes, risiko untuk timbulnya disfungsi endotel dan aterosklerosis lebih tinggi, termasuk risiko kanker juga lebih tinggi. Dan juga mempengaruhi juga pathway yang lain, cell survival, proliferation, dan juga sintesis dari lipid glikogen. Makanya pasien seringkali resistensi insulin bukan diabetes duluan, tapi datang dengan dislipidemia dulu, datang dengan hipertensi dulu. Baru kalau fungsi sel betanya sudah berkurang, baru mengalami diabetes mellitus. Nah, gangguan resistensi insulin memang sebagian besar adalah post-reseptor pada diabetes. Tapi bisa juga ada beberapa kelainan mutasi, misalkan bisa pre-reseptor dari insulinnya nggak baik, atau anti-insulin antibody, jarang sekali kasusnya, atau di reseptornya, penurunan jumlah reseptor, penurunan pengikatan dari insulin, mutasi di reseptor insulinnya, ada insulin reseptor blocking antibody, tapi semuanya sangat jarang. Yang post-reseptor yang masih cukup sering, bisa juga mutasi dari GLUT4-nya. Ada beberapa juga gangguan terkait dengan mekanisme glucose sensing-nya pada kasus-kasus monogenik diabetes. Nah, gimana sekarang kita mengukur resistensi insulin? Di klinik kita jarang ukur ya, kecuali ada klinis resistensi insulin, misalkan pasien dengan amenorrhea, kita mau tahu PCOS, kita lihat insulin resistance-nya. Sebagian besar dilakukan untuk penelitian. Idealnya kalau rekan-rekan mau ukur resistensi insulin, kita menggunakan hyperinsulinemic euglycemic clamp. Insulinnya dinaikkan kadarnya, kemudian kita kasih, kemudian berusaha mempertahankan kadar gula darahnya. Ya, insulinnya dikasih 100 unit, dikasih variabel glucose infusion. Ini menggambarkan resistensi insulinnya. Ya, beda dengan hyperglycemic clamp. Kalau hyperglycemic clamp itu gula darahnya dinaikkan 125 mg di atas basalnya. Ya, dipertahankan caranya dengan infus glukos berdasarkan dengan sekresi insulinnya. Ini lebih melihat insulin sekresinya.
Tapi ini jarang sekali kita kerjakan ya. Saya rasa di Indonesia cuma beberapa penelitian yang pernah mengerjakan hyperglycemic clamp maupun hyperinsulinemic euglycemic clamp. Tapi kalau mau gold standarnya resistensi insulin, teman-teman bisa menggunakan hyperinsulinemic euglycemic clamp ini. Cara lainnya apa? Banyak sekali. Ada McAuley Index, Balfour Index, Avignon Index, Stumfold Index, Gut Index, banyak sekali. Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu yang cukup banyak selain Quickie dan Matsuda Index adalah HOMA-IR. Saya rekan-rekan sekalian juga sudah banyak mengerti ya. Cuma memang dia lebih mengukur fasting insulin resistant terkait hepatic insulin resistant sebenarnya. Nah, HOMA-IR ini yang paling banyak digunakan ya, banyak digunakan untuk epidemiologi karena paling mudah, murah, gula darah puasa dengan insulin puasa. Namun interpretasinya harus hati-hati karena nggak ada batas normal kecuali dari penelitian populasi tertentu. Jadi seringkali kita perlu bandingkan dengan populasi normalnya berapa. Nah, pasien ini di atas nggak kadarnya. Ada beberapa studi di populasi di Indonesia, tergantung beda ya. Kalau di Jakarta mungkin sekitar 1,5 sampai 2 masih normal, tapi kalau di Flores itu sekitar 1 sampai 1,5. Jadi tergantung dari populasinya. Kita juga tulis juga coba summarize ya kalau rekan-rekan sekalian mau baca bisa di paper ini kita bahas mengenai tantangan dalam penggunaan HOMA-IR untuk diagnosis resistensi insulin. Karena cut-off-nya masing-masing berbeda. Di Indonesia juga berbeda. Kemudian yang kedua yang bisa kita gunakan mudah adalah untuk studi-studi populasi, terutama adalah menggunakan triglyceride glucose index. Ini juga murah karena insulinnya digantikan menggunakan kadar trigliserid. Trigliserid dibagi glukosa, jadi lebih murah. Dan beberapa studi menunjukkan dia memiliki korelasi yang cukup baik di atas 0,8 dengan HOMA-IR. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu saja pasien itu datang ke kita dengan stage yang berbeda-beda. Bisa masih pre-disease phenotype, atau sudah disease phenotype, sudah obesitas. Atau sudah complication phenotype, sudah timbul komplikasi. Mungkin kalau ke saya, ke penyakit dalam endokrin, udah timbulnya di komplikasi semua di sini, di ujung. Tapi kalau ke dokter Gaga, mungkin lebih banyak yang masih obesitas misalkan, yang memang belum ada komorbid yang lain. Tapi kita pengennya bisa lakukan deteksi sedini mungkin, melakukan intervensi sedini mungkin, supaya jangan sampai berlanjut untuk timbulnya komplikasi. Terkait penelitian, seringkali perubahan-perubahan aspek dari klinisnya itu belakangan. Aspek-aspek submolekulernya ini seringkali berubah duluan. Misalkan tadi kita lihat leptinnya berubah dulu, HOMA-IR-nya belum berubah misalkan. Jadi itu menjadi dasar pegangan teman-teman sekalian. Nah, kalau kita bicara obesitas, memang komplikasinya banyak ya. Ada 3M, sekilas metabolik itu banyak sekali komplikasinya. Jadi memang kalau ada pasien dengan obesitas, kita harus cari semua komplikasinya. Ada 3M, metabolik, mechanical, dan juga mental. Ya, jadi bukan semata-mata bikin diabetes, enggak. Komplikasinya banyak sekali. Makanya penting pendekatan multidisiplin. Dan ini sekilas, makanya untuk diagnosis obesitas, jangan lupa ukurannya. Jangan cuma ukuran gitu ya. Bukan hanya IMT, bukan hanya lingkar pinggang, tapi kita juga lihat komplikasinya. Lingkar pinggang pun ini studi kita kerjakan juga yang tergaga baru dari data Bogor, kita lihat ternyata lingkar pinggangnya bukan 80-90 kayaknya untuk orang Indonesia. Mungkin sekitar 80 perempuan, 80 laki-laki, atau bahkan lebih rendah, sekitar 77-79. Kita akan sedang submit dalam 1-2 minggu ke depan untuk publikasinya. Nanti kita akan share lagi. Ini diagnosis obesitas, jangan lupa kita sekarang menggunakan Edmonton Obesity Staging System. Jadi kalau rekan-rekan sekalian membuat penelitian, nanti tolong karakteristik klinis pasiennya harus jelas. Obesitasnya grade berapa, ini pakai kriteria WHO Asia Pasifik, kemudian stage-nya berapa. Kalau udah ada diabetes, ya dia masuk minimal stage 2. Sudah ada komplikasi, masuk stage 3. Komplikasinya sudah advance sekali, dia masuknya stage 4. Ya, jadi diagnosisnya tidak hanya obesitas grade 1, grade 2, tapi dia stage berapa terkait dengan komplikasi organ damage-nya. Baik, saya rasa untuk summary, obesitas merupakan salah satu determinan terpenting ya, diabetes dan penyakit kardiovaskuler. Tapi juga banyak komplikasi metabolik yang lain, di mana resistensi insulin adalah salah satu patogenesis utamanya terkait komplikasi tadi, terutama kardiovaskuler dan diabetes. Nah, manajemen berat badan ini perlu direkomendasikan terhadap semua pasien dengan obesitas. Berapapun stage-nya, kita rekomendasikan berat badan. Memang pendekatannya berbeda-beda, tergantung dari stage-nya. Baik, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Saya melakukan quote dari Louis Aruna, menarik sekali. By treating obesity, everything gets better. Dan salah satu mekanisme yang mendasari adalah perbaikan dari resistensi insulinnya dengan penurunan massa lemak tubuh tadi.
Baik, terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Eh, saya kembalikan ke Dokter Gaga, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Terima kasih. Silakan Dokter Gaga, terima kasih.